Kalau kita bahas soal mobil China ini kan tiap tahun selalu ada fitur baru. Nah, sebenarnya fitur-fitur ini apakah memang seberguna itu, se-usable itu, atau sebenarnya ini hanya gimmick-gimmick yang ditambahkan untuk mempercantik dari kendaraan tersebut? Saya bisa bilang enggak. Itu benar-benar bisa bekerja secara efektif. Kita bisa melihat dari beberapa brand. Kayak misalnya BYD itu udah cukup proper. Mobil nih, ketika dia membaca lajur, dia lalu kemudian mobilnya melenceng, kemudian sistem mendeteksi bahwa wah ini kayaknya pengemudi lagi meleng deh nih. Oh lagi mainan HP. Iya. Mobil itu bisa balik sendiri ke jalurnya, Mas. Kembali ke jalan yang benar, alim gitu kan. Mobil-mobil dari Cina itu dinamis banget Mas Hans. Yang menjadi pembedanya adalah mobil Cina memberikan fitur yang lengkap dengan harga yang nggak perlu tinggi. Hai sahabat Sonora, apa kabar? Kembali lagi bersama dengan saya Hans Christian, tentunya di Klinik Otomotif Sonora bersama dengan Grid Auto. Seperti biasa, Hans akan bahas informasi-informasi terkini mengenai dunia otomotif, dan yang menjadi cukup menarik bahwa belakangan ini lagi ramai banget nih produk-produk otomotif dari China. Nah, apakah seprotektif itu untuk bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia? Untuk membahas hal tersebut, Hans sudah bersama dengan Mas Bowo selaku test driver dari Grid Auto. Apa kabar? Baik, Mas Han. Luar biasa, kita sudah siap ya untuk bisa berbagi informasi dengan sahabat Sonora. Dan memang sebelum nanti kita akan bahas banyak dari produk-produk brand China ini yang saat ini sudah banyak di Indonesia juga. Tapi kita mau mundur dulu sedikit nih Mas Bowo. Kalau kita ingat beberapa tahun ke belakang, mungkin 5 tahun ke belakang gitu ya, masih banyak orang yang skeptis sama produk-produk dari China ini. Apakah mobilnya aman gitu ya, safety ini selalu diperdebatkan dulu ya. Dan juga apakah mobilnya ini juga akan tahan lama, dan banyak hal yang diperdebatkan. Menurut Mas Bowo sendiri, kenapa hal ini bisa sampai terjadi sebenarnya? Karena memang produk yang tersedia di pasar itu berevolusi, Mas Hans. Kalau konteksnya adalah mobil Cina ya, memang di 3 tahun terakhir mereka berkembang secara signifikan dalam hal kualitas dan fitur. Mungkin Mas Hans juga mengalami kalau di 10 tahun yang lalu gitu ya, mobil Cina mengalami banyak skeptisme karena dia yang dijual utama adalah harga yang murah. Betul. Harga yang murah kemudian saat itu ya, itu tanda kutip mengorbankan kualitasnya. Tampilannya pun juga banyak yang meniru mobil Jepang. Jadi secara image keseluruhan dia ya hanyalah pilihan kedua atau ketiga jika nggak ada mobil lain gitu ya. Tapi kalau sekarang mereka secara produk udah semakin berkualitas, secara fitur juga semakin lengkap, dan yang menarik adalah mereka itu mengambil spesialisasi, Mas. Jadi kalau di-compete sama Jepang, mungkin di mobil biasa mereka tanda kutip nggak akan bisa ngelawan gitu ya. Akhirnya mereka mengambil jalan lain, yaitu mobil listrik. Dan di dunia mobil listrik, mobil-mobil Cina itu hal yang besar, Mas. Iya, melesat banget ya. Melesat banget. Ya. Jadi kita pun bahkan bisa gitu berpikir bahwa Oke, mobil Cina mengambil spesialisasi di mobil listrik setidaknya di Indonesia gitu ya. Karena kalau di global mobil Cina juga ada mobil yang non EV betul. Gitu. Nah, bahkan sampai di titik di mana mobil-mobil Jepang atau Eropa gitu atau Korea gitu, itu pun juga bisa aja bereaksi atau tanda kutip kewalahan gitu ya menghadapi keagresivitasan mobil Cina dalam hal ini mobil listrik. Gitu. Oke, ini memang kalau kita lihat belakangan ini pertumbuhan mobil listrik dari negeri Cina ini cukup melesat banget ya, terutama di Indonesia. Nah, tapi kalau misalnya kita compare dengan kompetitornya, misalnya dari Jepang ataupun dari Korea, secara quality ini seperti apa saat ini? Cina itu secara manufaktur bisa berproduksi dengan sangat amat efisien dalam hal global, pasar global ya. Dengan sistem produksi yang efisien, mereka bisa mengalokasikan dananya ke riset yang lebih proper. Dan riset yang lebih proper itu mengarah ke banyak hal. Dia bisa bikin produk yang bagus, dia bisa bikin produk yang sesuai selera konsumen, dia bisa bikin produk yang canggih gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah mobil Cina itu sekarang udah bisa sebagus itu misalnya ya,
Ya, dia bisa sebagus itu karena dia punya skala produksi yang efisien dan dijual secara masif secara global. Iya, iya. Jadi mobil Cina itu dalam hal ini mobil listrik itu udah sangat amat layak di titik ini, Mas Hans. Oke, ini kalau misalnya yang suka mobil gitu ya, ini ada pameran yang annually pasti ada, pasti hadir gitu di Indonesia, dan betul ya, dan itu selalu jadi trademarknya seperti apa untuk bisa melihat perkembangan dari kendaraan-kendaraan. Nah, kalau kita bahas soal mobil China ini kan tiap tahun selalu ada fitur baru, tiap tahun selalu ada fitur yang wah, dia bisa juga ya bikin ini. Nah, sebenarnya fitur-fitur ini apakah memang seberguna itu, se-usable itu, atau sebenarnya ini hanya gimmick-gimmick yang ditambahkan untuk mempercantik dari kendaraan tersebut? Kalau soal fitur ya Mas Hansen, jadi sekarang tuh udah sampai di titik di mana mobil bisa bergerak secara semi-otonom. Atau bahkan yang otonom kayak misalnya Tesla gitu ya, yang mobil otonomus gitu ya. Nah, tapi ada paket fitur di kebanyakan mobil zaman sekarang itu disebut ADAS, Advanced Driver Assistance System. Nggak hanya mobil Cina, itu di mobil Jepang pun juga banyak. Misalnya kalau Toyota, nomenklaturnya disebut Toyota Safety Sense. Kalau di Honda itu Honda Sensing gitu ya. Dan di mobil Cina, brand China pun juga ada. Nah, yang pasti nggak hanya mobil Cina yang memberikan fitur yang lengkap, tapi mobil Jepang pun juga berusaha untuk memberikan itu. Tinggal yang menjadi pembedanya adalah mobil Cina memberikan fitur yang lengkap dengan harga yang nggak perlu tinggi. Itu titik awal di mana perbedaan signifikan antara mobil Cina dengan mobil Jepang yang populer di Indonesia. Satu. Terus kedua, apakah fitur-fitur itu hanya gimmick? Saya bisa bilang enggak. Gimmick itu kan kesannya fitur ada, lalu kemudian bisa aja nggak berfungsi kan? Hanya sekedar gimmick kan? Hanya sekedar gimmick saja. Kalau pertanyaannya apakah berfungsi, apakah hanya sekedar gimmick? Enggak, Mas Hans. Itu benar-benar bisa bekerja secara efektif. Mobil nih, ketika dia membaca lajur, dia lalu kemudian mobilnya melenceng, kemudian sistem mendeteksi bahwa wah ini kayaknya pengemudi lagi meleng deh nih. Oh lagi mainan HP. Iya. Mobil itu bisa balik sendiri ke jalurnya, Mas. Kembali ke jalan yang benar, alim gitu kan. Kalau misalnya ada potensi tumbukan, dia bahkan juga bisa ngerem baik memperlambat laju maupun hingga berhenti total. Itu bisa bekerja secara efektif. Nah, sebenarnya yang pertanyaan lebih krusial adalah bukan soal fitur itu gimmick atau fitur itu efektif apa enggak, tapi fitur itu digunakan apa enggak. Nah, oleh konsumen di Indonesia, ada juga yang nggak begitu kepake sebenarnya. Kalau misalnya mobil ngerem sendiri, itu mungkin dalam konteks lalu lintas yang ideal gitu ya, antara mobil depan sama mobil kita berjarak sekitar 4 meter. Kalau mau berjarak 4 meter di kemacetan Jakarta nih pas lagi rush hour, kasih jarak, udah langsung disikat sama mobil lain kan. Jadi mungkin itu sesuatu yang si pengemudi atau si pemilik mobilnya belum tentu mau menggunakannya gitu. Jadi memang ada banyak fitur canggih yang mungkin sahabat Sonora belum tentu mau memakainya. Tapi apakah fitur itu bekerja dengan baik? Fitur itu bekerja dengan baik gitu. Jadi ya itu sih tergantung kenyamanan dari si pemiliknya atau penggunanya. Gitu. Setuju banget ya. Jadi memang disesuaikan lagi dengan medannya seperti apa. Salah satu fitur yang paling sering dimatikan adalah alarm ketika ada kendaraan lain mendekat, gitu ya. Kalau di Indonesia, motor mobil itu bisa mepet-mepet ya, bunyi terus sepanjang perjalanan, gitu ya. Nah, tapi emang kalau kita ngomongin soal teknologi, gitu ya, soal fitur-fitur, pasti ini kan dilakukan riset dan juga eksperimen. Apakah sebenarnya negeri China ini seberani itu dalam melakukan eksperimen, atau sebenarnya kompetitor pun melakukan hanya saja tidak terdengar, atau bahkan hanya sekedar prototipe saja dan tidak pernah jadi barang-barang yang bisa dikonsumsi masyarakat. Ini fitur berarti ya? Fitur teknologinya. Iya. Brand dari China meriset itu dengan baik, sebagaimana layaknya brand-brand dari negara lain. Dan bukan nggak mungkin Mas Hans juga tahu ya, atau sahabat Sonora juga tahu, adalah hal yang lazim kalau misalnya satu brand bekerja sama dengan brand lain, dan itu lintas negara. Kayak misalnya Denza, brand China itu bekerja sama dengan Mercedes-Benz dari Jerman gitu misalnya. Atau Toyota ada inisiasi kerjasama dengan Hyundai yang Korea gitu misalnya. Jadi ya kalau ditanya apakah mereka meriset dengan baik untuk fitur-fitur itu, ya iya. Dan bahkan melibatkan dengan brand lain yang bisa jadi mereka sebenarnya rival tapi mau bekerja sama untuk
achieve sesuatu dalam hal ini misalnya fitur gitu, teknologi. Oke, tadi sempat disebutkan kalau brand-brand dari China ini menghadirkan teknologi yang cukup tinggi, tapi tidak perlu mengeluarkan cost yang cukup banyak untuk bisa mendapatkan fitur tersebut. Artinya harganya ini kompetitif, murah gitu ya. Nah, harga yang murah ini apakah menjadi keunggulan dari brand China ini, atau justru akan menjadi masyarakat merasa, aduh, ini mobil aman nggak ya secara safety? Aduh, ini fiturnya banyak kok harganya cuma segini. Jangan-jangan ini dibuatnya dengan kualitas kedua, bukan kualitas pertama. Yang pasti ini rahasia perusahaan sebenarnya. Mereka yang tahu hitung-hitungannya. Tapi kita bisa menerka, kita bisa berpikir secara logika bahwa mereka bisa mencapai harga yang murah itu karena mungkin mengoptimalkan beberapa hal. Misalnya efisiensi produksi. Kemudian di manufaktur mereka membuat mobil dengan skala yang sangat amat banyak gitu kan, sehingga keuntungan bisa lebih besar, sehingga dengan harga yang bisa lebih rendah mereka aman gitu misalnya. Benar bahwa mobil Cina yang tadi Mas Han sebut itu harganya murah, itu nggak bisa dipungkiri karena kenyataannya kayak misalnya di beberapa waktu lalu Mas Han di pameran motor show di Indonesia, Gias gitu ya, auto show, itu meluncur BYD Etowan yang bahkan nggak sampai 200 juta, tepatnya 195 juta. Itu kan orang berpikir kan, kok bisa semurah itu? Ya, karena kenyataannya mereka bisa mengefisiensikan di beberapa lini sehingga ketika sampai di tangan konsumen ditawarkan dengan harga yang murah gitu. Tapi apakah mengorbankan kualitas? Nah, kita bisa melihat dari beberapa brand. Kayak misalnya BYD itu udah cukup proper secara brand ya, dia skalanya besar, produksinya, kemudian cakupan pasarnya pun juga global, lalu kemudian kualitas produknya yang selama ini Grid Auto coba gitu ya, dan nggak ada komplain sih, jadi ya memang harga murahnya mestinya nggak sampai mengorbankan kualitas. Oke. Nah, ini yang menjadi pertimbangan ketika seseorang membeli mobil, membeli kendaraan adalah bagaimana after sales-nya. Dulu sering banget bilang beli merek Jepang ini aja karena dealernya banyak, kalau mau servis di mana-mana gampang, spare part-nya juga banyak gitu. Nah, kalau untuk mobil Cina ini seperti apa after sales dan juga spare part ketersediaannya di Indonesia? Yang diomongin Mas Hans tadi emang benar sih. Jadi, faktor lain dari membeli mobil adalah after sales. Ketika kita sudah memegang itu mobil, lalu kemudian hal berikutnya adalah menggunakannya, lalu melakukan perawatan gitu kan ya, untuk membuat kondisinya tetap bagus. Kita nggak bisa memungkiri bahwa Jepang itu bisa sepopuler itu di Indonesia karena mereka sudah melakukan investasi yang sedemikian besar, Mas. Betul. Dan investasi ini dalam hal mereka membuka dealer atau bengkel resmi di mana-mana. Dan definisi di mana-mana itu bukan hanya Jakarta ya, bukan hanya Jawa ya, tapi Indonesia gitu kan. Dari Sumatera sampai Papua gitu mereka bisa ada itu Toyota. Dan itu adalah sesuatu yang brand-brand lain jangankan mobil Cina gitu, tapi mobil Amerika kayak Ford gitu atau mobil Eropa Mercy BMW gitu ya. Itu pun juga nggak gampang untuk menyamai langkah-langkah mobil Jepang kalau misalnya adalah Toyota gitu. Karena berinvestasi untuk bengkel resmi atau dealer itu hal yang sangat mahal, Mas. Betul. Jadi kalau ditanya apakah itu bisa menjadi faktor penentu gitu misalnya, apakah mobil Cina sekarang sudah seproper itu? Kalau untuk dimiliki, kita mesti bisa secara logis melihat bahwa mobil Cina itu udah makin banyak dealer-dealernya, bengkel resminya. Tapi apakah sudah banyak dibanding mobil-mobil Jepang yang udah lebih established, yang udah lebih populer? Sampai di titik ini belum ya, Mas. Tapi spare part sendiri gimana? Kalau spare part selama ketemu bengkel resminya mestinya aman, meskipun ada beberapa yang masuk daftar tunggu ya, nggak selalu ready stock. Ya, tapi itu kalau ketemu bengkel resminya kan. Kan yang menjadi masalah nggak semua kota-kota, terutama kota kecil, itu ada bengkel resminya. Gitu. Nah, ini juga mungkin ada dua tipikal orang sebenarnya di Indonesia. Yang mengikuti tren, mobil ada yang baru ganti gitu ya, 2-3 tahun mereka ganti gitu. Ada juga orang yang sampai mobilnya nggak bisa jalan lagi baru saya ganti
gitu. Nah, untuk orang yang seperti itu, pemakaiannya jangka panjang, mungkin bisa lebih dari 10-15 tahun, karena menjadi hal yang umum ya kita menemukan mobil 20 tahun lalu masih beroperasi sampai sekarang, masih dipakai di jalan. Nah, ini apakah mobil Cina ini cocok untuk penggunaan jangka panjang? Ini terkait erat dengan after sales. Jangankan mobil Cina ya, mobil apa yang kuat, misalnya mobil Jepang. Iya, iya. Mobil Jepang kalau nggak dirawat nih Mas Hans, udah 10.000 kilometer, nggak diganti olinya, atau ada spare part yang krusial nggak diganti gitu misalnya ya nggak perlu menunggu waktu lama untuk dia kemudian bermasalah. Jadi konteksnya pun juga bisa sama dengan mobil Cina ya, yang lagi booming itu terutama mobil listrik ya. Kalau mobil-mobil Cina itu dirawat dengan baik, rutin melakukan servis gitu ya, ya mestinya sih bisa berumur panjang. Oh, oke. Gitu. Nah, seperti kita ketahui memang saat ini jalanan di Indonesia ini diisi dengan mobil-mobil Jepang, gitu ya. Mayoritasnya adalah mobil-mobil Jepang. Tapi sekarang udah mulai masuk nih mobil dari China juga mulai banyak digunakan. Kira-kira nih, kalau menurut pendapat dari Mas Bowo sendiri, apakah mobil Cina ini akan menggeser mayoritas penggunaan Indonesia dan yang tadinya Jepang akan beralih menjadi kendaraan dari asal China? Balik lagi ke spesialisasinya mobil Cina di Indonesia itu mobil listrik. Berarti pertanyaannya adalah apakah masyarakat Indonesia itu lebih banyak menginginkan mobil listrik dibanding mobil ICE yang dimana itu banyak diisi oleh mobil-mobil Jepang. Kalau konteksnya sekarang mungkin bahkan sampai 5 tahun ke depan kayaknya masih belum ada momen itu ya, bahwa mobil listrik lebih banyak diminati dibanding sama mobil Jepang. Jadi apakah bisa menggeser dominasi mobil Jepang, mobil ICE atau mobil hybrid? Itu sesuatu yang sulit berat untuk dijawab ya. Berat untuk dijawab karena bener bahwa mobil Cina sedang naik daun nih Mas Hans. Permintaannya banyak, mobil listrik pun juga semakin populer, tapi tetap belum bisa. Ini top 5 penjualan Gaikindo sampai di titik ini, meskipun mobil Cina udah sedemikian banyak gitu ya. Ya diisi sama mobil-mobil Jepang juga ya. Mobil ICE atau mobil hybrid sih. Betul. Nah, memang ini kalau misalnya kita ngomongin soal mobil dari China ini memang erat sampai sekarang top of mind masyarakat Indonesia masih kalau nggak Wuling BYD gitu ya. Itu dua merek yang menjadi pionir di Indonesia. Tapi kalau menurut prediksi dari Mas Bowo sendiri 3-5 tahun ke depan mobil-mobil seperti apa sih yang akan mengisi dari China ini? Mobil Cina spesialisasinya sampai di titik ini mobil listrik. Dan mobil listrik bener yang tadi Mas Han sebut, beberapa yang populer adalah BYD, ada Chery. Tapi di luar dari dua merek itu ada juga banyak juga sebenarnya, bukan ada juga yang juga bagus dan berpotensi populer. Misalnya ada Jeku, ada Chery, ada Geely gitu ya, ada GWM dan lain sebagainya. Kalau saya ngelihatnya ya, mobil-mobil BYD itu punya potensi karena spektrumnya bukan hanya di Indonesia, Mas Hans. Secara global, brand ini tuh gede banget, si BYD ini. Dia per tahun 2025 ini, awal tahun tuh menyalip Tesla, mobil listrik dari Amerika dalam hal penjualan secara worldwide. Jadi potensinya oke banget. Jadi si BYD ini nggak hanya, wah ini anak baru nih baru datang. Ya bener, dia baru datang kalau konteksnya Indonesia. Tapi dia datang dari keluarga ningrat nih kira-kira nih. Karena secara global dia bagus banget. Itu salah satu potensial. Cuma enaknya adalah mobil-mobil dari Cina itu dinamis banget, Mas Hans. Beda kalau mobil Jepang, apalagi mobil Eropa itu perkembangannya kan evolutif kan. Antara generasi satu, generasi kedua ya udah ubah dikit-dikit gitu. Tapi kalau mobil Cina itu Sahabat Sonora cenderung revolutif. Jangankan ganti model, ganti harga juga bisa kan. Turun harga ya misalnya kayak gitu kan. Apalagi kalau mobil kita kalau ditambah ini pasti akan lebih disukai nih sama orang Indonesia. Itu langsung aja ditambahin. Jadi nggak susah buat brand-brand Cina mengubah mobilnya demi menyesuaikan pasar. Dan itu berarti satu hal, yaitu kesempatan untuk disrupsi nih, berubah-berubah peta persaingan. Sekarang sangat mungkin besar, yang mencolok BYD sama Wuling gitu. Tapi bukan nggak mungkin besok-besok atau bulan depan
Cherry sama Geely gitu menyodok gitu. Itu sangat dinamis. Betul. Wah, ini kelihatannya menjadi hal yang sulit untuk diprediksi ya, 3-5 tahun ke depan mana yang akan jadi pilihan. Nah, tapi juga mungkin nih sahabat Sonora ada yang lagi pengen beli mobil Cina gitu ya. Mungkin Mas Bo bisa kasih tips nih untuk mereka, apa yang harus mereka perhatikan untuk bisa membeli mobil Cina ini. Yang pasti soal kepastian ya, karena membeli mobil lalu kemudian mobilnya datang itu satu hal, tapi menggunakan dan merawatnya itu hal yang lain. Jadi mungkin sahabat Sonora bisa merhatiin misalnya soal secara global atau secara merek ini proper apa enggak, dia solid apa enggak untuk tanda kutip beroperasi di Indonesia. Satu, terus kedua perhatiin tuh kayak misalnya klausul-klausul garansinya apa aja. Karena garansi mobil mungkin itu bisa 3 tahun atau 100.000 kilometer garansi mobil. Tapi kalau mobil Cina yang dominasinya adalah mobil listrik dan mobil listrik itu adalah terkait erat dengan baterai, perhatiin garansi baterainya. Karena ada beberapa brand yang bisa sampai garansi baterai waktu tempuhnya itu 8 tahun. Jarak tempuhnya itu bisa sampai ratusan ribu, 500.000 kilometer gitu ya. Itu perlu diperhatiin, dan ketika misalnya mereka menawarkan itu pastikan bahwa garansi itu memang benar-benar berlaku. Jadi dibaca-baca lagi garansinya, dipastikan apa yang menjadi cocok untuk Anda, dan nggak kerasa sudah harus kita akhiri juga Klinik Otomotif Sonora bersama dengan Grid Auto edisi kali ini. Terima kasih banyak Mas Bo informasinya. Semoga bermanfaat untuk Anda sahabat Sonora, dan tentunya yang merasa video seperti ini bermanfaat jangan lupa buat bisa di-subscribe, di-komen, dan juga di-share. Siapa tahu ini juga bermanfaat bagi orang lain. Dan tentunya buat Anda yang pengen cari tahu informasi seputar otomotif juga Anda bisa cek di channelnya Grid Auto. Ada di mana? Di YouTube Grid Auto. Di YouTube dengan keyword Grid Auto, tinggal dicari aja di sana ya. Dan tentunya juga kita masih akan hadir di episode-episode lainnya dengan pembahasan lainnya. Makin selalu nantikan Klinik Otomotif Sonora bersama dengan Grid Auto. Saya Hans Christian, pamit undur diri. Have a great day. Bye-bye.